Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahibul bait, tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dibalas Allah kebaikan dan berkah hidup. Hadir pula bersama kita guru-guru kita yang tidak memberikan materi kepada kita, tapi mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Mudah-mudahan guru-guru, ustaz-ustaz kita dipanjangkan Allah umurnya, murah rezekinya, dan yang paling penting istiqomah dalam iman dan Islam. Nabi SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Dia bertahanus, bersunyi-sunyi di Gua Hira 3 kali. Umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 tak ada kejadian apa-apa. Umur 39 sunyi sepi saja. Umur 40 ada makhluk besar memeluk dia. Kata makhluk itu, Iqra, bacalah. Dia jawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Dia ulang satu kali lagi, Iqra, jawaban Nabi sama. Yang ketiga kali baru dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi turun ke bawah, berselimut kedinginan. Turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Turun lagi ayat, wa anzir ansyiratakal akrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat dekat saudara maramu. Dipanggillah pamannya, dipanggillah semuanya. Nabi naik ke atas bukit. Lalu kata Nabi, seandainya ku katakan di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kota Makkah, percayakah kamu? Kata mereka, kami percaya, karena dari kecil kau sudah kami panggil Al-Amin, orang jujur dan amanah. Seandainya ku katakan aku sudah dapat wahyu dan aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah, apakah kamu percaya? Disitulah kemudian Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah kau Muhammad, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Turunlah ayat, tabbat siyada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Apa pelajaran dari sini? Seandainya cukup hablum minallah, Nabi tidak turun dari Jabal Nur. Cukup tahajud baca Quran, zikir, tahajud baca Quran sampai malaikat maut datang. Selesai masalah. Tapi Nabi turun ke bawah, berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Sufyan, Abu Bakar, dan akhirnya selamat selama 13 tahun di Makkah, 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah tema kita siang hari ini, hablum minallah, hablum minannas. Saya secara hablum minallah mungkin dianggap baik, karena tadi sudah sholat subuh, sudah sholat zuhur, bahkan saya sudah sholat asar, jamak takdim. Tapi hablum minannas saya tak baik. Guru di bawah, saya duduk di atas. Tak sopan. Dari kecil diajarkan. Dulu mak kalau ada tamu duduk di bawah, kita duduk di atas. Balik tamu siap-siap volume. Kenapa Ustaz duduk di atas? Dikasih kursi, masa tak diduduki? Orang capek-capek nyari kursi, sampai 3000 suara baru dapat satu kursi. Kita ada kursi tak dikasih, tak mau diduduki. Oleh sebab itu maka ada orang yang nampaknya secara hablum minallah baik, tahajudnya kencang, baca Quran habis maghrib ke isya khatam sekali, 1 bulan khatam 30 juz. Tapi kalau bercakap dia, kalau bicara dia tajam sembilu, tajam lagi lidahnya. Dengan silet Pak Ustaz, tajam lagi lidahnya. Jadi bagaimana lidahnya itu Pak Ustaz? Macam kukuran kelapa. Tahu Ibu kukuran kelapa kan?
Ukuran kelapa itu tidak berhenti dia. Habis pun isi kelapa itu, batoknya pun dia bantai juga. Ada orang-orang ini kalau dia bicara, putus tangkai jantung kita. Nah ini, jadi hablum minan nas ini amat sangat baik. Bahkan ada orang yang hablum minallahnya bagus, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, sholatnya banyak, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat awabin, sholat isyraq, sholat sunat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tak putus. Tapi ternyata pada hari kiamat amalnya itu hilang. Gara-gara apa? Hablum minan nas tak baik. Qad satama hadza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Oleh sebab itu tema judul hari ini terus terang berat. Kenapa? Hablum minallah, hablum minan nas. Kemarin saya ceramah, dikasih air putih, saya bilang saya tidak akan minum air ini karena air ini dari anggaran negara. Kalau sampai ini tidak ada nama saya di sini, maka saya harus minta maaf pada seluruh masyarakat se-Indonesia. Selesai saya ceramah di situ, yang ngundang kena periksa hari ini. Masjid UGM, batal saya ceramah, pengurus masjid kena periksa. Ini nampaknya tuan rumah ini kena periksa juga. Pokoknya ngundang saya ini besar resikonya, luar biasa. Dulu asal diundang, iya saya datang. Sekarang masjid-masjid mesti ada 3. Ada rekomendasi dari Kementerian Agama, ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, ada rekomendasi dari yang punya tanah lapang kalau nyewa tanah, dan rekomendasi dari pemilik masjid wakaf siapa. 3 baru pelah Polres mengeluarkan izin. Polres dan Polda. Nah, ini sudah ngurus izin belum ini? Saya terus terang nggak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Alhamdulillah PRT datang. Siap-siap PRT diperiksa Pak RW. Insya Allah kalau hablum minallah kita kuat, kita tak takut menjalani hidup. Tak takut. Selama ini orang bela kita, masa kita takut? Cuman kas pulang kita nanti kan sendiri. Itulah gunanya hablum minallah itu mesti kuat. Kalau sudah kita angkat kedua tangan menghadap Allah, yang lain itu semua kecil. Allahu Akbar. Pejabat-pejabat kalau dia tidak mampu mengatakan Allah lebih besar dari jabatannya, stres. Ditekan atasan, di jalan kena tilang, macet, sampai di rumah ditekan orang rumah pula. Apa tak gila lama-lama? Makanan kolesterol, minuman diabetes yang ditonton, dibuka internet orang membuli, mengejek, foto kita bagus pun diejek orang, jelek diinjak orang. Makanya hablum minallahnya mesti baik. Segala puja-puji bukan punya kita. Allahu Akbar. Diulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Yang besar punya, yang besar itu engkau ya Allah, bukan aku. Aku tidak ada nama besar. Kalau kita merasa diri kita besar, ketika kita dikecilkan orang, sakit tak hati kita? Sakit. Tapi kalau kita merasa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, diajak orang, biasa aja. Jadi Ustaz kalau dibully diajak orang tak sakit hati Ustaz? Ada juga sedikit. Cuman tak besar kali. Nah, oleh sebab itu maka hablum minallah ni baik. Kita kalau terlalu dipuja-puji orang, melambung kita, merasa terbang di awan, maka balikkan kepada Allah. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, yang suci itu Allah, sedangkan aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kemana kita mengadu, kemana kita menghadap? Wajahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku. Wajhiya itu artinya wajahku. Kuhadapkan wajahku ini kepada siapa? Bukan kepada atasan, bukan kepada direktur, bukan kepada GM, general manager. Kuhadapkan wajahku kepada dia. Lillazi fataras samawati wal ard. Langit, bintang gemintang, Venus, Merkurius, Neptunus, Mars, semua dalam genggaman kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kecil bagi dia. Sebab itu orang barat itu terlalu dipikirkannya dunia ini sampai tak bisa dia tidur, kena penyakit insomnia. Dimakan 3 pil satu hari barulah bisa tidur. Habis dosis itu bangun tak bisa lagi, dimakan lagi.
Akhirnya hilang penyakit itu, datang penyakit buah pinggang. Sedangkan orang kita tak makan pil tertidur, asal nampak muka ustaz tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Begitulah hebatnya. Hablum minallahnya harus kuat. Orang kalau tidak kuat hablum minallahnya, dia akan kedukun. Orang kalau tidak, memang namanya sekarang tidak dukun. Kok aku tengok hidup kau tenang-tenang aja sekarang. Iya, aku sejak ada penasehat spiritual ini. Namanya dirubah. Casingnya itu juga. Kata dukun, tenang aja. Itu di rumah bapak ibu sudah saya pagar keliling. Memanglah rumah kami berpagar, pagar spiritual. Saya sudah tanam di situ 5 jeruk, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk Medan. Untung ada orang Medan. Artinya apa? Kita berserah kepada Allah. Langkahkan kaki dari rumah, serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setiap perubahan waktu mesti connecting dengan Allah, jangan sampai putus. Subuh, terbit fajar, Allahu Akbar. Bergeser waktu zuhur, Allahu Akbar. Condong matahari asar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari nampak merah di barat, Allahu Akbar. Hilang merah sempurna malam, Allahu Akbar. Bangun tengah malam tahajud, Allahu Akbar. Jangan ada stasiun pergeseran waktu yang kosong dari connect dengan Allah. Sedangkan connect dengan internet aja putus, pusing kepala kita. Telepon aja kalau putus-putus nyambung, bisa kita salah paham. Abang di mana? Kata ibu. Mantan katanya. Apa gitu? Pak, kan? Apalagi putus kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan putus pulsa saja pusing kepala kita. Ini sampai putus hubungan dengan Allah. Makanya ada 5 stasiun yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah 2 lagi duha dengan tahajud malam. Pagi, siang duha, malam tahajud. Jangan sampai putus kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Di awal itu kita serahkan kepada Allah. Hanifan musliman. Hati musliman, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Punya Engkau, bukan punya aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya kalau datang susah hati, risau, gundah gulana, galau, ambil air wudhu, ajab kala kiblat, Allah Akbar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tak ada cara lain kecuali sholat. Ini orang sekarang kalau galau bukan sholat, buka HP update status, galau. Oh, membaca komen orang makin galau. Iya, kalau semua yang komen itu kawan, kasihan ya, doa ya, mudah-mudahan selamat ya. Ada yang malas ngasih kalimat gini aja, ada yang ngasih semua. Ada pula kawan, mampuslah kau kata dia. Oleh sebab itu maka mengadu kepada manusia akan kecewa, berhadap kepada harta akan binasa, berharap kepada kawan hari ini kawan, besok jadi lawan, berharap kepada atasan akan sia-sia. Satu-satunya yang tak mengecewakan harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masanya hidup kita ini memang Allah hirangkan. Berharap kepada ayah, ayah sudah mati 2 bulan dalam kandungan. Berharap kepada emak, 4 tahun umur emak meninggal. Berharap kepada kakek datuk, mbah meninggal juga. Berharap kepada paman, paman pun meninggal. Berharap kepada istri Khadijah, istri pun meninggal. Berharap kepada anak, semua anaknya meninggal kecuali satu, Fatimah. 6 bulan setelah dia meninggal. Satu pegangan namanya Abu Talib, paman. Tak berani orang mengganggu dia karena pamannya Abu Talib berdarah biru. Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mengusik Muhammad, awas, pamannya orang hebat, mati, meninggal. Istri yang selama ini menghangatkan jiwanya, yang menenangkan batinnya, meninggal di tahun yang sama. Akhirnya dia pergi mengadu ke Taif. Diharapkan orang Taif ini menyambut, menenangkan. Orang Taif bukan menyambut dia dengan tola al-badru alaina.
Saya disambut di rumah ini, Masya Allah, semua keluar. Toco Medan keluar, durian keluar. Cuman segan saya makannya. Ustadz pula puasa kan. Kita yang selama ini ngajak, marilah puasa, kita pula tak puasa. Ustadz kenapa tak puasa? Musafir. Untung ada dalilnya. Jadi oleh sebab itu tidak ada jalan lain menenangkan hidup ini kecuali hablum minallah. Pergilah kita ke rumah-rumah spiritual. Bapak pembimbing terapi spiritual, ya, ini saya ini sedang stres nih, banyak masalah. Oke, tarik nafas panjang. Letakkan tangan di atas lutut, naikkan tangan kaki kiri ke paha kanan, tarik nafas. Tahan, tarik, tahan. Keluar dari bawah. Pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air terjun, dengarkan suara kicau burung, hirup aromaterapi, bunga-bunga dibakarnya. Gimana perasaan? Tenang, tenang. Gimana tenang? Tenang. Balik kacau lagi. Tidak ada jalan lain menerangkan ketenangan. Ala bidzikrillah. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah tatmainnul qulub. Kadang hati ini bukan punya kita Bapak Ibu. Bangun pagi tiba-tiba risau saja, suntuk aja, sempit aja hati. Padahal semuanya ada. Semua ada secara materi. Tidak ada yang bisa mengusir galau gundah gulana itu kecuali zikir. Zikirnya macam-macam. Mungkin ibu suka zikir subhanallah, mungkin alhamdulillah, mungkin Allahu akbar, mungkin astaghfirullah, mungkin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau la ilaha illallah, terserah. Kalau Ustaz Saman apa yang paling suka? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 40, 40. 20, 20, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20. Bangun pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat target, aku tidak akan berhenti selawat sebelum 40. Datang tamu. Gimana? Jadi kita arisan nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau dipotongnya ini berhenti wirid kita, berhenti zikir kita. Inilah Pak Ustadz yang kupusingkan sekarang ini. Kata Habib ini bagus selawat. Kata Ustadz ini bagus la ilaha illallah. Kata Ustadz ini bagus subhanallah. Jadi mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Pilihlah salah satu. Saya tidak memaksakan. Mungkin bapak yang paling bapak suka la ilaha illallah, bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang berzikir itu mana? Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran khusyuk. Saya Pak Ustadz kalau zikir buka mata terbayang saya macam-macam. Pejam mata. Saya kalau pejam tertidur, payah kali lah. Nah, oleh sebab itu maka saya Pak Ustadz kalau zikir pakai tangan ini rasanya tak afdal. Bagus saya zikir pakai kayu tasbih. Bagus. Karena rupanya batang-batang kayu itu pun bertasbih. Pelepah kurma waktu ditusukkan Nabi ke makam, kan ditanya sahabat, kenapa kau tusukkan pelepah kurma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, pelepah kurma ini bertasbih. Tasbihnya sampai ke bawah. Itu makanya kadang ada orang pakai tasbih pakai kayu. Tapi saya tak pakai kayu. Tapi di rumah ada kayu. Ada yang pakai batu, ada besi. Kadang orang ini banyak lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Lama lagi. Oh. Balik dari umroh membawa 100 tasbih, semuanya untuk orang. Untuk dia ada satu, itu pun tergantung di mobil. Makanya banyak mobil ini masuk surga sekarang. Ambillah satu, ketiklah tasbih itu 100. Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, La ilallah 100, La haula wa la quwata illa billah 100. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantung sebelah kiri berdetak, dua jari di bawah berdegup dan berdetak. Disitulah letak zikir itu. Terasa dia berdegup. Kalau ada yang tak terasa berdegup, kasih tahu. Kain kapan dah kayak bawa kan? Itu dia. Selama dia berdegup, selama dia berdetak, alladzi waswisu fi sudurin nas, dia yang berbisik-bisik di dada manusia. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Situlah dia berbisik.
minal jinnati wan nas. Bisa dia tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir. Dengarkan aja lagu dangdut.